Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mariatul Kiptiah dengan NIM 112110341. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang etika bisnis. Hal-hal yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika bisnis. Lalu ada tujuan etika bisnis. Yang keempat ada kendala-kendala dalam pencapaian tujuan etika bisnis. Yang kelima ada peran etika bisnis. Lalu fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Yang ketujuh, faktor-faktor pebisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Yang kedelapan, cara mengatasi perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Yang kesembilan, sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Yang ke-10, manfaat etika bisnis. Dan yang terakhir, aspek dan sudut pandang etika bisnis. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencangkup sebagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua ada kesatuan atau unity. Adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Selanjutnya ada kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki. Lalu yang keempat ada kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad, proses mencari, atau proses komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Yang kelima ada prinsip keadilan atau keseimbangan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. Yang keenam ada prinsip hormat kepada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Yang ketujuh ada tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan,
manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Kendala-kendala dalam pencapaian tujuan etika bisnis. Keraf menyebutkan beberapa kendala tersebut. Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Yang ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Yang kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etika bisnis dan manajemen. Selanjutnya ada peran etika bisnis. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard de George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil, memerlukan 3 hal pokok, yaitu yang pertama, memiliki produk yang baik, yang kedua, memiliki manajemen yang baik, dan yang ketiga, memiliki etika. Selanjutnya ada fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Permasalahan etika bisnis yang terjadi di perusahaan bervariasi antara fungsi perusahaan yang satu dan fungsi perusahaan lainnya. Hal ini terjadi karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi dalam berbagai bidang profesi, sehingga setiap fungsi perusahaan cenderung memiliki masalah etika tersendiri. Faktor-faktor pebisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pebisnis dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satu hal tersebut adalah untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi selanjutnya. Faktor lain yang membuat pebisnis melakukan pelanggaran antara lain: 1. Banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik. 2. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, ingin menambah mangsa pasar. Yang keempat, ingin menguasai. Dan yang kelima, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Dari faktor-faktor tersebut, faktor pertama adalah faktor yang memiliki pengaruh paling kuat,
Untuk mempertahankan produk perusahaan tetap menjadi utama, dibuatlah iklan dengan sindiran-sindiran pada produk lain. Iklan dibuat hanya untuk mengunggulkan produk sendiri, tanpa ada keunggulan dari produk tersebut. Iklan hanya bertujuan untuk menjelek-jelekan produk iklan lain. Selanjutnya ada cara mengatasi perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Dalam etika bisnis, apabila perilaku mencegah pihak lain menderita kerugian dipandang sebagai perilaku yang etis, maka perusahaan yang menarik kembali produknya yang memiliki cacat produksi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen dapat dipandang sebagai perusahaan yang melakukan perilaku etis dan bermoral. Pada dasarnya, kegiatan bisnis tidaklah hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, melainkan perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua perusahaan. Etika yang diterapkan oleh sebuah perusahaan bukanlah salah satu penghambat perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan para pesaingnya, melainkan untuk dipandang oleh masyarakat bahwa perusahaan yang menerapkan etika di dalam perusahaan bisnis adalah sebagai perusahaan yang memiliki perilaku etis dan bermoral. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan yang sebagaimana terdapat dalam undang-undang yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini menjelaskan tentang tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Dan unsur dari bersengkokol itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Pelaporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tanpa disertai dengan bukti-bukti pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari contoh pelanggaran di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadikan perusahaan untuk menerapkan etika di dalam bisnisnya bukanlah dari perusahaan itu sendiri, melainkan adanya kejujuran dari para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang damai serta menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menerapkan etika di dalam bisnisnya. Selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis berdasarkan nilai di mana pilihan tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan ialah sebagai berikut. Tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntunan moralitas. Dan yang kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman, yaitu bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika.
Selanjutnya ada aspek dan sudut pandang etika bisnis. Menurut Bettens tahun 2000, terdapat 3 aspek dan sudut pandang pokok dari bisnis, yaitu yang pertama sudut pandang ekonomi. Bisnis ialah kegiatan ekonomis, maksudnya ialah adanya interaksi produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung, oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Yang kedua ada sudut pandang etika. Dalam bisnis berorientasi pada profit ialah sangat wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Maksudnya ialah semua yang kita lakukan harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Yang selanjutnya ada sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang dan bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktik hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Baik, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya Rika Mariatul Kiptiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.